Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Aulad, kita akan membahas sekarang masalah kaidah yang keempat, yang ke-39. Ini kaidah yang ke-39 sangat penting sekali dan ini banyak terulang-ulang di dalam kehidupan para ulama. Kaidah ini maksudnya apa? Kaidah ini maksudnya adalah tidak terlepas dari pembahasan hukum. Ketika ada pembahasan hukum, maka kaidah ini masuk. Makanya kaidahnya kita lihat dulu tuh. Kita lihat dulu. Al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adama. Perhatikan. Al-hukmu, hukum itu yaduru. Yaduru itu berputar. Ma'al illati, bersama illat. Illat itu alasan. Illat itu alasan. Wujudan, adanya, wa adaman, dan tidak adanya. Jadi gini, ada hukum karena alasannya ini. Apabila alasan ini ada, berarti hukum ini apa? Ada. Apabila alasan ini tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Nanti Ustadz akan lebarkan ini sedikit. Jam berapa sekarang, Afwan? Oh, masih ada. Masih ada waktunya. Walad, astagfirullah. Udah. Yang tidur, ngajinya berdiri aja, biar gak ngantuk. Ya, yang tidur, ngajinya berdiri. Enggak, sekarang nggak usah berdiri. Nanti kalau tidur lagi, berdiri. Yang tidur, ngajinya berdiri aja. Ya, biar gak ngantuk. Perhatikan waladi, ini masalah penting nih, khususnya yang kibar, hati-hati. Hati-hati. Ente perhatikan kalimatnya. Al-hukmu, hukum itu. Yaduru, berputar itu hukum. Ma'al illati, bersama illah. Illah itu alasan. Wujudan, adanya si itu illah, wa adaman, dan tidak adanya itu illah. Jadi adanya illat dengan tidak adanya illat, ketika dia berputar, maka hukum pun mengikuti illat. Illatnya ada, berarti hukumnya ada. Illatnya enggak ada, berarti hukumnya enggak ada. Contoh aulad, perhatikan. Contoh khomer. Khomer itu memabokkan. Alasannya agama, khomer itu haram. Bukan diminum oleh orang, bukan. Oh, saya minum, saya emang nggak mabok, bukan. Ente mau nggak mabok, mau mabok, itu bukan urusan kita. Agama itu sedang membahas barang ini memabokkan apa enggak. Memabokkan, haram diminum, walaupun yang minumnya tidak ngerasa mabok, tetap haram. Jadi perhatikan auladi, khomer itu haram. Alasannya apa? Memabukkan. Ketika memabukkan ini ada, maka haramnya apa? Ada. Tapi ente harus tahu, khomer itu ketika ditaruh, difermentasi, dibiarin, disimpan, paham tidak? Itu kelamaan jadi cuka. Kalau berubah jadi cuka, ngemabokin nggak? Mabuknya ada nggak? Nggak ada. Berarti sekarang haram apa enggak? Enggak. Nah, ini namanya yaduru bidauril illah. Al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adama. Hukum itu berputar mengikuti illat, adanya dan tidak adanya. Contoh misalnya, Salim, perhatikan. Contoh masalah habaib.
keturunan Nabi. Itu keturunan Nabi itu tidak menerima zakat. Nggak boleh menerima zakat. Nggak boleh. Sampai Nabi mengatakan, la tahillu hadih, apa, wali ahli baiti, apa ibarat hadisnya, lupa Ustaz. Astagfirullah. Sodakoh itu termasuk zakat, itu tidak halal untukku dan tidak halal untuk keluargaku. Kenapa Nabi itu melihat itu? Karena ada dua alasan. Alasan pertama, keluarga Nabi itu mendapat bagian dari Baitul Mal, 1/5. Dapat jatah lah ibaratnya. Alasan yang kedua, apa di bab zakat itu? Alasan pertama, karena mendapatkan bagian dari Baitul Mal. Alasan kedua apa? Apa alasan kedua? Coba Labib, ambil Bugiyah, siapa yang dekat? Bugiyah dekat nggak? Coba ambil Bugiyatul Mustarsyidin. Ayo. Apa alasan yang kedua itu? Lupa itu. Kodurat itu. Kotoran. Lupa itu alasannya, ya Allah. Kotoran, kalau nggak salah. Maksud kotoran itu artinya auladi gini. Zakat yang dikeluarkan itu atau sedekah itu bentuknya kotoran. Nah, tidak pantas itu untuk keluarga Nabi Muhammad. Nah, sekarang keluarga Nabi Muhammad itu dapat bagian nggak dari Baitul Mal? Sekarang dapat bagian nggak? Nggak ada. Nah, berarti alasannya apa? Nggak ada. Nah, ketika alasan tidak ada, berarti bagaimana? Boleh nggak menerima zakat? Nah, kalau yang ini nggak bisa dikatakan boleh. Yang ini perbedaan pendapat. Kenapa? Karena nanti masuknya ke bab kedua. Sebentar dulu. Lahdo waladi. Sebentar dulu waladi. Ini masuknya babnya 2 waladi. Sebentar dulu.
Ya, nggak ada di sini. Coba nanti ingetin oleh di nanti ingetin itu masalah itu. Nah, ada waladi. Ada sebentar. Subhanallah, kirain nggak ada. Bentar loh. Tuh waladi, tapi di sini nggak ada alasannya. Gini aja waladi, perhatikan. Perhatikan dulu nih. Nih, perhatikan Salim biar paham. Perhatikan. Dalam hadis itu, Ustaz ingat, mohon maaf, Ustaz ingat. Dalam hadis itu ada hadis yang bunyinya begini. As-sadaqatu la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammad. Sedekah itu tidak halal untuk Muhammad, untuk Nabi dan keluarga Nabi. Berarti keturunannya tuh para habaib yang saat ini ada. Perhatikan dulu. Ilatnya apa? Dua. Ilat yang pertama itu mulianya keturunan Nabi yang tidak pantas menerima sedekah. Termasuk sedekah itu zakat. Ilat yang kedua apa? Keluarga Nabi itu mendapatkan 1/5 dari 1/5-nya Baitul Mal. Artinya bahasa gampangnya ginilah, dapat jatah gitu. Perhatikan. Nah sekarang kita harus memahami dulu begini. Berarti hukumnya menerima zakat atau sedekah untuk keluarga Nabi tidak boleh. Alasannya ada berapa? 2. Nah ini ada tambahan masalah. Ini yang kabir, hati-hati. Kalian tadi memahami apa? Al-hukmu yaduru ma'al illah. Fa'idhan tafal illah intafal hukmu. Wa idha wujidatil illah wujidal hukmu. Kalau dipanjangkan. Kalau dipendekkan apa? Al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu berputar dengan alasan. Alasan ada, hukum ada. Alasan nggak ada, hukum nggak ada. Contoh, orang sholat wajib berdiri. Alasannya apa? Kalau mampu. Berarti ketika kemampuan ini tidak ada, wajib berdiri ada apa tidak? Tidak, karena alasannya tidak ada. Ilatnya itu tidak ada. Nah, yang jadi masalah di sini sedikit, subhanallah, ini berkah nih. Jadi nyambung ke sini. Jadi Ustadz ngebahas ini. Apa? Yang jadi permasalahannya sekarang itu apa? Ada hukum nih, tidak boleh menerima sedekah atau zakat keluarga Nabi. Ada hukum. Alasannya apa? 2. Pertama, tidak pantas zakat dan sedekah itu untuk mulianya keluarga Nabi. Yang kedua, mendapatkannya 1/5 dari 1/5 Baitul Mal. Anggaplah gampangnya dapat bagian. Perhatikan. Berarti hukum ini alasannya ada berapa? Ada 2. Nawala diperhatikan. Kalau 2 alasan ini hilang, maka jelas nggak usah banyak ngomong. Hukumnya pun hilang. Berarti boleh habaib itu menerima zakat atau habaib itu menerima sedekah. Boleh. Kalau hadiah udah jelas, kalau hadiah mah udah jelas boleh. Ini kita bicara sedekah sama zakat. Tapi kenyataannya sekarang alasannya yang hilang berapa? 1. Apa 1? Tidak dapat jatah dari 1/5. Berarti ketika ada hukum alasannya 2, ilatnya 2,
dan hilang salah satu dari dua illat ini yang selalu menjadi perbedaan pendapat. Auladi, mohon maaf. Nih, Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, di kitab beliau seorang habaib. Di kitabnya beliau itu mencatatkan perbedaan pendapat. Nih, dengerin. Mana nih? Ittafaqo jumhur syafi'iyah, telah ittifaq jumhur syafi'iyah, alaman i'ito'i ahlil bait an-nabawi, untuk tidak memberikan kepada keluarga Nabi minaz zakati, dari zakat. Nggak boleh tuh. Dan seperti zakat apa? Nazar, kafarot, nggak boleh. Wa in mana'u haqqahum min khumusil khumus. Walaupun mereka sudah tidak mendapatkan lagi bagian dari 1/5 Baitul Mal itu. Jadi dari 1/5, mohon maaf. Tapi apa? Wakhtaro kathirun mutaqaddimun wa mutaakhirun al-jawaz. Tapi sebagian ulama mengatakan boleh sedekah dan zakat kepada mereka keluarga Nabi karena sudah tidak mendapatkan 1/5. Di antaranya siapa yang berfatwa begitu? Al-Istikhari, kemudian Al-Harawi, Ibn Yahya, Ibn Abi Hurairah, dan banyak yang mengamalkan ini, di antaranya Al-Imam Fakhrul Razi, Imam Qadhi Husain, Ibnu Syukail, Ibnu Ziyad, Imam Nashiri, Ibnu Mutir. Jadi artinya banyak ulama yang berpendapat bahwa boleh menerima zakat, boleh menerima sedekah, dan hal-hal semacamnya. Kenapa? Karena salah satu elat tidak ada. Kalau dua-duanya jelas, cuman nggak mungkin yang kedua itu hilang, karena itu kaitan dengan nasab. Nah, makanya ketika terjadi seperti ini, auladi, afwan, Ustaz tidak bisa menyelesaikan. Ada pendapat yang kekeh nggak boleh, ada. Ada yang pendapat boleh, karena kan ilatnya nggak ada. Hukum itu berputar dengan apa? Dengan ilat. Nah, maksudnya ketika hal-hal seperti ini, auladi, kalian harus menyampaikan kepada umat, sampaikan hukum secara umum, tidak boleh. Tapi kalau untuk amal boleh melihat situasi dan kondisi. Paham auladi? Paham enggak? Paham apa enggak? Makanya al-hukmu yaduru ma'al illah idzan wujudan wa adama. Kalau Ustaz selalu yang panjangnya, kalau Ustaz itu kalau baca al-hukmu yaduru bidauril illah, hukum itu berputar dengan putaran alasan illat. Fa idza wujidatil illatu wujidal hukmu. Kalau illat ditemukan maka hukumnya pun ditemukan. Wa idzan tafat al illah, kalau illatnya tidak ada, intafal hukmu. Hukum pun tidak ada. Nah, balik lagi auladi. Ayo, balik lagi cepetan. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adama. Contohnya seperti apa? Minha haramul khomri, haramnya khomer, li iskarihi, karena memabukannya itu khomer. Jadi alasannya khomer itu haram karena apa? Memabukkan. Famata intafa, maka kapan saja hilang al-iskaru, memabukkan, halal, maka menjadi halal. Kal kholli, seperti cuka. Jadi halal tuh. Dan ini bukan bicara begini, ada orang misalnya, saya, mohon maaf ya, itu kalau minum khamr, saya nggak mabuk, saya mah. Berarti buat saya khamr itu halal dong. Kenapa? Karena tidak mabuk. Nggak bisa. Khamr itu tetap haram walaupun buat ini nggak mabuk. Kenapa? Karena yang dibicarakan khamr itu haram bukan ngemabokin inti apa nggak ngemabokin inti, bukan. Tapi zatnya memabukkan apa enggak. Memabukkan, ya sudah haram. Walaupun buat sebagian orang tidak menjadi mabuk. Kadang-kadang ada orang tolak ukurnya ke pribadinya, bukan ke pribadi, ke umum. Ini khamr, memabukkan nggak? Memabukkan, dosa. Tapi saya minum udah habis 3 botol nggak mabuk saya. Ya itu nggak jadi masalah, pokoknya ente dosa aja.
Kenapa? Karena alasan minum khamr ini dosa bukan intinya mabuk, tapi barang ini memabukkan apa tidak. Kan kadang-kadang gini waladi. Ada orang minum mabukan ini, setengah gelas udah keleyang-keleyang. Ada orang minum yang ini juga, satu botol nggak keleyang-keleyang. Normal aja dia. Karena udah terbiasanya. Paham tidak? Nah, itu tidak berubah hukum. Oh, ini mah haram, ini mah enggak. Kenapa? Karena ini enggak mabuk, ini mah mabukan. Yang dilihat itu si airnya. Memabukan apa tidak? Memabukan haram walaupun diminum oleh orang-orang yang tidak mabuk. Kecuali kalau berubah menjadi cuka. Kalau sudah jadi cuka, memabukannya ada nggak? Nggak ada. Ketika ilatnya tidak ada, berarti hukumnya tidak ada. Paham nggak waladi? Nah, contohnya lagi apa? Contohnya lagi. Dukhulu baitil ghairi, masuk rumah orang lain. Au lubsi thiyabihi, au libasihi. Au lubsi libasihi, atau memakai pakaian orang lain, haramun itu haram. Li adami ridhohu, karena tidak ada ridhonya orang tersebut. Nggak ada. Ya berarti gasab haram. Tapi apa? Fa in alima ridhohu, maka apabila mengetahui orang tersebut ridhohu, dengan ridhonya pemilik baju, ya juzu, maka hukumnya boleh. Haram itu karena tidak ada ridho. Berarti ketika ada ridho, berarti haram ada nggak? Nggak ada. Karena hukum berputar dengan apa? Illat. Hukum berputar dengan illat. Contohnya lagi. Hurima, diharamkan aklus sum. Memakan sum. Sum itu apa? Sum, apa sum? Bukan bubur sum-sum, bukan. Sum apa? Racun. Racun haram nggak? Haram. Kenapa alasannya racun itu haram? Liihlakin. Karena merusak. Membahayakan. Haram. Nah, ketika merusak, membahayakan, bagaimana? Maka tidak boleh racun itu diminum. Berarti racun itu haram diminum, alasannya apa? Ihlak, membahayakan, menghancurkan. Berarti kalau alasannya ini nggak ada, hukumnya ada nggak? Nggak ada. Makanya fa'idha adima, maka apabila hilang al-ihlaku, merusak, ya juzu, maka boleh. Cuman ini contohnya kayak apa nih? Ini kayaknya ada salah catatan ini. Di situ tulisannya apa? Tulisannya apa? Kalau apa? Sahad bukan? Sin ha dal bukan? Hah? Apa? Ah itu. Kayaknya sahad. Sahad kayaknya. Sahad itu madu auladi. Artinya hukumnya jadi boleh. Alhamdulillah. Racun itu haram diminum, alasannya apa? Ihlak. Ihlak itu merusak, menghancurkan, mematikan. Tapi kalau ihlaknya tidak ada, boleh diminum nggak? Boleh. Kenapa? Karena alasannya tidak ada.